Astakona, sebuah peninggalan dari masa kerajaan Riau Lingga. Astakona adalah sebuah tempat meletakkan nasi besar atau kulit kuning dan bunga telur yang menggunung, khusus dari talam yang bertumpang 3 susun atau lebih. Biasanya diperuntukkan pada acara keagamaan dan kebudayaan di Tanjung Pinang, seperti pernikahan dan khataman. Astakona sudah dikenal oleh orang Melayu di Nusantara. Bentuk Astakona yang ada di Pulau Penyengat sedikit berbeda, yakni persegi 8, bertingkat 3, dan memiliki kaki sebagai penyangganya. Astakona adalah salah satu benda budaya, ya, yaitu zaman dari turun-temurun dari nenek moyang kita, kemudian berkembang sampai saat ini adalah Astakona. Ini merupakan salah satu budaya yang sangat dipakai baik zaman Raja Hameda Engku Putri dan sampai sekarang ini. Astakona ini juga berbagai segi penggunaannya, kemudian pemanfaatannya juga sebagai pelaksanaan pesanan budaya yang dilaksanakan oleh masyarakat, mulai daripada untuk kaum masyarakat bawah maupun masyarakat bangsawan memakai Astakona. Buah pinang, buah bidara dibuat orang untuk juadah. Perkenankan saya untuk bicara tentang Astakona yang sangat indah. Astakona ini sebetulnya sudah dikenal di negeri-negeri Melayu, hampir di seluruh Nusantara ini, daerah-daerah Melayu mengenal dengan sebutan Astakona itu. Dan di Kerajaan Riau Lingga, Astakona ini juga sudah dikenal oleh masyarakat Riau Lingga pada masa itu, termasuk daerah jajahannya. Kemudian Astakona ini juga dikenal di Kalimantan, terutama sekali di Banjarmasin. Mereka sudah mengenal apa yang disebut dengan Astakona. Cuma dalam hal ini bentuk daripada Astakona itu sedikit berbeda dengan apa yang ada di daerah kita. Nah, di daerah kita sendiri, di bekas Kerajaan Riau Lingga, Astakona kita juga memiliki bentuk yang berbeda-beda dan namanya pun berbeda, tapi dalam fungsi yang sama. Misalnya saja di Penyengat atau di Lingga, mereka menyebutnya dengan skone, dan ada juga yang menyebutkan dengan nasi besar. Mengapa dia disebut dengan nasi besar? Karena di sini memang terdapat pulut kuning yang diletakkan di Astakona ini. Astakona ini diperkirakan ada sejak tahun 1835 Masehi, yang keberadaannya sendiri disebutkan di dalam syair Engku Putri yang dikarang oleh Raja Ahmad Engku Haji Tua. Penyebutan Astakona di daerah-daerah Tanjung Pinang berbeda-beda. Ada yang menyebut dengan sebutan sekone, ada juga yang menamainya sebagai nasi besar. Sebagaimana disebut dalam syair perjalanan Engku Putri ke Lingga yang dikarang oleh Engku Haji Tua Ahmad, disebutkan sebagai berikut: diperbuatnya Astakona 3 tingkat, 8 penjuru bersekat-sekat, kakinya 4, rusuknya berpahat, elok majelis juga dilihat. Ini yang dibuat oleh Engku Said Besar, seorang
tukang kayu istana pada masa itu. Jadi apa yang ada di depan kita ini itu sudah dibuat pada abad ke-19. Kemudian Astakona ini juga kalau dulu memang dia punya bentuk dan hanya satu jenis saja, merupakan seperti kerucut, seperti gunung, ya seperti gunung yang isinya daripada istinya itu adalah pulut, ya pulut yang sudah dimasak, pulut kuning yang sudah dimasak, kemudian disatukan, ya menjadikan dia berbentuk gunung. Kemudian gunung itulah nanti baru ditaruh dengan bunga-bunga yang isi bunga itu adalah dengan rangkaian dengan telur. Telur itu juga merupakan salah satu telur yang sudah diberi warna. Biasanya dulu warna pada telur itu diberikan warna yang berwarna merah. Dan ini sudah tersurat di dalam sebuah syair perjalanan Empu Putri ke Lingga, di mana Empu Putri setelah sampai di Lingga itu beliau minta dibuatkan Astakona. Jadi beliau memanggil tukang istana namanya Habib Besar untuk membuatkan sebuah Astakona. Lalu Habib Besar ini pun menjunjung titah dan melaksanakan apa yang dimintakan oleh Baginda. Kemudian Astakona ini bentuk yang dibuat oleh Habib Besar ini bentuknya adalah segi 8. Bentuknya segi 8. Bentuknya di sini kita melihat bahwa dia terdapat pertemuan-pertemuan antara papan-papan itu yang memiliki 8 sudut. Jadi jadilah dia Astakona segi 8 yang bertingkat 3. Itu di dalam syair itu betul-betul disebut sebagai Astakona bertingkat 3. Nah, setelah bertingkat 3 kemudian dia dibuat kaki. Di bagian kakinya itu ada 4 kaki dan ini ada ukiran-ukiran. Ada pahatan-pahatan yang menarik di setiap rastuk yang dibuat untuk menopang Astakona yang 3 tingkat ini. Dan ini jelas bahwa Astakona merupakan milik kita orang Kepulauan Riau, khususnya orang-orang Tanjung Pinang ya, dan orang Lingga. Bentuknya seperti ini yang dimintakan oleh Baginda di dalam syair tersebut. Pada penyajian Astakona dengan pulut kuning di dalamnya memiliki makna yang penting karena disajikan sebagai simbol keakraban dan lambang penghormatan. Pada acara pernikahan, nasi Astakona diartikan untuk membuat suasana akrab antara kedua mempelai dan keluarganya. Peninggalan ini tidak boleh hilang. Inilah budaya di Tanjung Pinang yang sudah lama ada dan menjadi warisan budaya orang Melayu. Kalau kita melihat Astakona yang ada khususnya di Kepulauan Riau, baik di masing-masing di daerah kabupaten kota, baik di Lingga, di Bintan, di Tanjung Pinang, khususnya Pulau Penyengat, di Batam, kemudian di Natuna, Anambas, dan Karimun, memang semuanya bentuknya sama. Cuman sekarang ini Astakona yang berada di Pulau Penyengat ini ada sedikit berbeda. Artinya berbeda, sistem pembuatan daripada Astakona itu adalah yang bersegi 8, ya, kemudian ada bertingkat. Kalau dulu tingkatnya hanya 1, sekarang kita buat supaya lebih nampak menonjol perbedaan antara yang ada di Pulau Penyengat dengan kabupaten kota lainnya adalah dia bertingkat 3. Itulah salah satu yang membedakan Astakona yang ada di Pulau Penyengat dengan di daerah lainnya. Kalau di Banjarmasin mereka menggunakan pahar besar, ya, tapi kita menggunakan kayu. Bahan kayunya itu bahan yang kuat untuk bagian tengahnya, kayu induknya untuk menopang Astakona ini sampai ke bagian kakinya itu harus kayu yang keras. Karena asal daripada Astakona itu adalah satu, ya, dari Riau, Lingga, Johor, dan Pahang, ada kerajaan Melayu itu sendiri. Sebelumnya Astakona ini ya polos papan saja, tapi
diberi hiasan-hiasan dengan kertas perada. Jadi ini ada hiasan-hiasannya di tingkat-tingkat ini. Ini hiasan ini itu dibuat dengan bentuk-bentuk ukiran tertentu yang sangat menarik. Jadi di sini ada pulut kuning, tingkat atasnya juga ada pulut kuning, tingkat 2-nya juga ada pulut kuning, tingkat 1-nya juga ada pulut kuning. Nah, mengapa pulut kuning yang dipasangkan di Astakona ini? Nah, pulut kuning ini dia memiliki sifat pulut yaitu yang saling merekat. Jadi dalam setiap pertemuan apa saja, pulut kuning itu selalu hadir karena dia merupakan suatu pelambang bahwa ada kerekatan atau kedekatan antara semua yang hadir pada saat itu. Kegunaan daripada Astakona ini adalah salah satunya kita melaksanakan suatu khataman untuk anak-anak kita, anak-anak kita yang sudah khatam Al-Quran. Salah satunya disiapkan Astakona itu. Tujuannya adalah memberikan kepada sang guru ngaji pada anak tersebut, adalah itu merupakan salah satu ucapan terima kasih kepada orang tua daripada anak yang khatam Al-Quran kepada guru mengaji yang sudah mengkhatamkan pelajaran Al-Quran kepada anak itu. Itu juga disebutkan di dalam syair perjalanan Mpu Putri itu, di mana pada saat Mpu Putri sampai ke Lingga, dia tujuannya adalah menjenguk adiknya yang merupakan seorang yang di pertuan muda, sakit tapi sudah sembuh. Lalu dia minta buatkan sebuah Astakona yang kecil, karena Astakona yang kecil itu diberikan kepada tabib yang telah mengobati adiknya. Menyangkut dengan Astakona adalah suatu adat budaya tidak benda, itu memang sangat-sangat layak sekali karena ini merupakan satu bahan ataupun adat atau budaya yang jarang dilakukan, karena menggunakan Astakona itu ada pada hari-hari dan pada acara-acara tertentu saja. Ya, pada acara-acara budaya, pada acara nikah kawin atau perkawinan, ada acara adat berkhatam Al-Quran, kemudian acara bertepuk tepung tawar, semuanya didampingi dengan Astakona. Jadi maka itu sangat layak dan sangat patut untuk diangkat sebagai warisan budaya tidak benda di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Jadi bentuk Astakona yang ada di hadapan kita ini keberadaannya memang hampir punah. Oleh karena itu sudah selayaknya lah kita masyarakat Melayu untuk terus mencoba melestarikannya dengan berbagai cara. Memang kalau kita melihat bahwa ada beberapa daerah yang sudah mengajukan Astakona ini sebagai warisan budaya tak benda seperti yang dilakukan oleh Banjarmasin, akan tetapi jauh sekali berbedanya dengan bentuk yang ada di hadapan kita ini. Nah, bentuk yang ada di hadapan kita ini terbuat dari kayu, kemudian dia tidak digunakan untuk menata makanan, lalu dia bagian keduanya ditata untuk lauk pauk dan sebagainya. Tidak, Astakona kita tidak seperti itu. Astakona kita murni bentuknya seperti ini, terdiri dari 3 tingkat dan bersegi 8. Nah, dari setiap sudut-sudut 8 sudut ini itu sudah menampakkan perbedaan dengan apa yang ada di Banjarmasin. Jadi oleh karena itu sudah selayaknya Astakona ini segera kita ajukan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Kalau kita lihat adat-adat yang dilakukan oleh adat Melayu yang intinya betul-betul sesuai dengan adat budaya, insya Allah kegiatan itu pasti akan masih dilakukan, masih berkembang dan juga masih tetap tradisi itu akan lestari sampai kapanpun.